Bismillah, alhamdulillah, wal'aqibatu lil-muttaqin, wal'afiyana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ajma'in, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para ustaz, wabil khusus kepada Syaiful bin Akhina, saudara imam, keluarga, dan juga keluarga daripada almarhum Haji Ahmad Sumarto. Mudah-mudahan di malam hari ini acara bisa menjadikan bekal kepada almarhumah Ibu Hajah Khairiyah, dan mudah-mudahan beliau diberi tempat oleh Allah, diberi tempat yang sangat mulia di sisi Allah, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini adalah tepat 40 harinya Ibu Hajah Khairiyah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal tadi hingga akhir nanti doa, mudah-mudahan menjadikan amal kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau kuburnya menjadikan raudhah min riyadil jannah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah meninggal dunia, orang telah meninggalkan dirinya daripada dunia ini, tidak lagi membutuhkan keindahan dunia, melainkan membutuhkan yaitu siaran daripada amal kita di dunia. Amal kita di dunia, apalagi kita sebagai anak kepada orang tua, ini sangat berpengaruh. Bila mana amal kita jelek di dunia, maka orang tua kita akan menderita dalam akhirat sana dan akan melihat ditampakkan oleh Allah bagaimana amal kita di dunia. Maka dari itu kita sebagai anak, mari kita melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira orang tua kita yang telah wafat meninggalkan kita bangga melihat kita di dunia. Karena apa? Kita sebagai anak, hadirin, belum tentu kita bisa membalas jasa daripada orang tua kita di masa hidup orang tua kita. Tidak ada seorang anak yang mampu membalas jasa orang tuanya di masa hidupnya. Dunia Anda semuanya Anda berikan kepada ibu Anda. Harta Anda semuanya Anda berikan kepada ibu Anda, tidak dapat membalas jasa daripada ibu Anda di saat Anda di dalam perut ibu Anda. Bahkan saya pernah bertanya kepada guru saya, Al-Habib Taufik Habib Idris, apa balasan yang pantas untuk orang tua kita? Maka beliau mengatakan, seandainya membunuh dihukumi halal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nyawamu kamu berikan kepada ibumu, itu belum cukup untuk membalas ketika kamu di dalam perut ibumu saja. Maka dari itu, seorang ibu ini adalah peranan terpenting dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat, yang menentukan Anda telah mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Bagaimana Anda cara memuliakan ibu Anda? Karena ketika Anda memuliakan ibu Anda, itu termasuk Anda adalah orang yang cerdas, Anda orang yang pintar. Kenapa? Karena Anda telah investasi di dalam kehidupan Anda. Semua orang pasti kepingin punya investasi urusan duniawi, tapi ada investasi yang lebih besar daripada dunia, yaitu apa? Ketika kita memuliakan ibu kita. Ketika kita memuliakan ibu kita, itulah investasi kita. Kenapa? Karena ada balasan. Karena ketika kita memuliakan ibu kita, itu kata Nabi SAW, itu aba'akum tabirukum abnaukum. Ketika kalian memuliakan ibu kalian, maka kelak anak kalian akan memuliakan kalian. Jadi ketika kita memuliakan ibu kita, di situ kita telah investasi. Kenapa? Ketika nanti kita punya anak, dan anak kita bakal seperti kita. Anak kita bakal memuliakan kita. Jadi keluarga daripada almarhumah Ibu Hajah Khairiyah ini mengadakan acara 40 hari seperti ini. Mereka adalah orang yang cerdas dalam investasi. Kenapa? Karena tidak lama lagi mereka yang akan mengganti
menggantikan posisi daripada Ibu Haja Khaidah tersebut. Dan yang mereka harapkan tidak lain yaitu apa? Yaitu seperti di malam hari ini, kiriman Fatihah untuk mereka yang telah wafat meninggalkan dunia tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang ibu ini luar biasa. Makanya kadang di zaman sekarang ini, anak-anak di zaman sekarang, ibunya masih hidup tidak lagi dihargai. Ketika sudah meninggal ditangisi. Bahkan ketika meninggal pun mereka jarang ziarah ke alam kuburnya, jarang ziarah ke kuburnya. Bahkan Fatihah pun untuk orang tuanya tidak ada lagi, ingat kepada orang tuanya tidak ada lagi. Maka orang tersebut nantikan ketika dia sudah meninggal, anaknya akan lebih daripada kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara seperti malam hari ini sangat berharga untuk beliau orang yang sudah meninggal. Dulu di zamannya Mbah Holil Bangkalan ini ada seseorang ketika itu mengadakan acara. Tiba-tiba saat Mbah Holil Bangkalan, orang itu mengadakan acara sangat besar dan ribuan yang hadir. Ketika acara itu besar, Mbah Holil datang ke acara tersebut cuma apa? Nggak ceramah, nggak tahlil, nggak apapun, cuma Mbah Holil ini ngajak orang untuk baca Fatihah. Setelah dibacain Fatihah, Mbah Holil pulang. Orang ini suruh kasih makan semuanya. Akhirnya apa? Orang yang punya rumah ini merasa kecewa dan berkata, Allah, kok Mbah Holil ini ada acara seperti ini? Sedangkan saya biayanya besar acara. Saya keluar harta banyak. Saya potong sapi, saya potong kambing. Kok Mbah Holil ngadain acara seperti ini? Maka apa? Mbah Holil dengar. Apa kata Mbah Holil? Suruh orang itu nanti ketika mau tidur Fatihah 3 kali dan sebut namaku 3 kali. Nanti aku akan ketemu dengan dia di dalam mimpinya. Akhirnya apa? Masya Allah, karena yang ngomong ini walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mimpi orang ini bertemu dengan Mbah Holil Bangkalan. Mbah Holil Bangkalan ngomong sama orang ini, berapa biaya yang kamu keluarkan? Berapa ekor sapi yang kamu potong? Berapa ekor kambing yang kamu potong? Coba kamu timbang, kata Mbah Holil. Ditimbang oleh orang ini, Mbah Holil bawa timbangan besar dalam mimpi tersebut. Ditimbang oleh Mbah Holil, diambilkan surat Fatihahnya orang yang duduknya di paling ujung sendiri dan Fatihahnya nggak benar. Bukan orang ahli baca Fatihah yang diambil oleh Mbah Holil, diambil. Masya Allah, timbangannya lebih berat Fatihah tersebut ambil. Jadi urusan dunia ini gak ada artinya. Dunia gak ada artinya untuk orang tua kita yang telah wafat. Jadi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah doa kepada orang tua kita di saat kita masih hidup, dan kelak kita ketika sudah meninggal akan dibalas oleh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua perempuan ini Masya Allah. Ini Bu Haja Khaidah punya anak banyak. Ayo anaknya ini. Kadang ada orang tanya kepada saya, bagaimana caranya kita hormat kepada orang tua kita sedangkan orang tua kita sudah meninggal? Ini banyak pertanyaan. Kita hormat kepada orang tua kita di saat orang tua kita masih hidup, ini repot. Kadang kemauan orang tua kita nggak sama dengan kemauan kita. Tapi ketika orang tua kita sudah meninggal, orang tua kita sudah wafat, ini adalah kesempatan untuk kita yang masih hidup sebagai anak untuk menghormati mereka, orang tua kita. Apa caranya? Yang pertama, ketika Anda sodako, jangan lupa Anda niatkan sodako tersebut untuk orang tua Anda yang telah wafat. Anda sodako pasti kepingin punya pahala besar. Seperti contohnya Anda ke Ramayana, kepingin beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 2, kan seperti itu. Sodako juga seperti itu, Pak. Ada pahala dalam sodako. Ini sodako 1, pahalanya 3. Bagaimana caranya mendapat pahala 3? Anda ketika sodako kepada siapapun, niatkan sodako itu untuk orang tua kita. Ketika Anda sodako untuk orang tua kita, kita niatkan untuk orang tua kita, maka pahala yang akan didapatkan oleh kita adalah 3 pahala. Apa 3 pahala tersebut? Yang pertama, Anda tetap dapat pahala yang sodako. Yang kedua, Anda akan mendapatkan pahala birrul walidain, memuliakan orang tua Anda. Dan yang ketiga, orang tua Anda akan mendapatkan pahala di dalam kuburnya. Jadi sodako 1 dapat 3. Tapi sodako itu ciri-ciri, Pak. Sodako Romeo jalur akhir ganjaran. Lama saudara Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu hadirin, ayo yang masih hidup orang tuanya, muliakan mereka, hormati orang tuanya. Karena apa? Dunia kita gak ada artinya. Dunia kita, Masya Allah, kalau kita salah menjalankan dunia kita, maka laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi SAW bersabda, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma fiha, dan apapun yang ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dunia yang menjadikan kita selamat daripada Allah. Dunia yang bagaimana? Illa dzikrullah. Dunia yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak dunianya, banyak hartanya, tapi harta tersebut menjadikan kita jauh dengan Allah, ibadah nggak pernah lagi. Sibuk dengan dunia, sombong kepada fakir miskin, sombong kepada orang lain, maka dunia tersebut nantikanlah dunia itu yang akan menjadikan Anda kelak di hadapan Allah, yang akan menjadikan Anda dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini yang sebenarnya kita butuhkan sedikit. Orang yang sukses di dunia ini bukan orang yang pandai mengumpulkan harta. Orang yang sukses di dunia ini bukan orang yang kaya, tapi orang yang sukses di dunia ketika nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu orang sukses. Bukan orang yang pandai mengumpulkan harta. Kadang orang semakin banyak hartanya, semakin sibuk dengan hartanya, sampai lupa kepada Allah. Orang banyak dunianya, pekerjaannya setiap hari full 24 jam, ibadahnya ditinggal. Alhamdulillah menjadi. Yang kita butuhkan sedikit apa? Ibadah kepada Allah. Dunia yang sebenarnya punya kita adalah dunia yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia yang kita kumpulkan. Seperti di malam hari ini ngadain acara keluarga daripada almarhum, mengeluarkan rezekinya untuk makan kalian semuanya. Ini adalah rezeki yang akan mereka bawa kelak di hadapan Allah. Ini adalah rezeki yang menyelamatkan mereka di hadapan Allah. Tapi dunia yang didiskusi itu di bank, dunia yang kita atur di rekening, ini belum tentu bisa menyelamatkan kalian. Kalau kalian sudah meninggal akan menjadi milik orang lain. Jangankan hartanya, istri sampean yang cantik itu akan menjadi milik orang lain. Masa kita akan melupakan Allah hanya untuk urusan dunia? Naudzubillah min dzalik. Jangan malu Anda dengan miskin. Jangan malu Anda dengan tidak punya uang. Karena di zaman sekarang ini banyak orang nggak punya malu karena uang. Coba Anda lihat, di luar sana banyak orang nggak punya malu karena duit hadir. Yang mereka tidak tahu menahu bagaimana mencari rezeki yang halal, yang haram pun mereka buat tanpa dia mikirkan urusan akhirat. Alhamdulillah menjadi. Maka dari itu ayo kita selagi masih hidup, tidak lama lagi kita akan menjadi orang seperti mereka. Kita tidak lama lagi akan wafat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semua amal kita akan bertemu dengan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik, amal buruk akan bertemu dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang hilang daripada amal kita. Sedikit pun amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apapun akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita nggak introspeksi dari sekarang, maka nanti kita yang akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya yang pertama, selagi ibu kita masih ada, ayo hormati mereka, muliakan mereka. Jangan Anda memikirkan dunia, jangan Anda terlalu cinta kepada dunia sampai Anda menomorduakan ibu Anda. Cintai ibu Anda dengan benar-benar. Zaman dulu ini Pak, orang ini kalau ingin naik derajatnya ini Pak, perlu sampai datang ke walinya Allah. Sampai ziarah kemana-mana, datang ziarah sampai ke Jakarta sana, percuma kalau di dalam rumah kalian walinya itu tidak dimuliakan. Siapa wali di dalam rumah kalian? Yaitu orang tua kalian. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq ini pernah ngomong, apa kata beliau? Di zaman sekarang ini banyak orang yang salah jalan. Salah jalannya bagaimana? Mereka datang ke walinya Allah, ziarah ke walinya Allah, tapi wali di dalam rumahnya nggak pernah dihormati. Siapa wali tersebut? Itu orang tua. Anda lebih mulia dari Allah, cintai orang tua Anda. Anda lebih berkah hidupnya, cintai orang tua Anda. Anda ingin enak hidupnya, cintai orang tua Anda. Anda ingin sukses urusan dunia, cintai orang tua Anda. Karena apa? Karena orang tua tersebut hadirin dia yang akan menarik ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada. Zaman dulu ini ada satu orang
Satu orang ini bukan orang alim ahli ibadah kepada Allah, tapi orang ini diangkat derajatnya oleh Allah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Dia namanya Hauzan. Hauzan ini diangkat derajatnya oleh Allah karena dia ini cintanya kepada orang tuanya luar biasa. Suatu ketika Hauzan ini dia hidupnya dihabiskan untuk memuliakan ibunya. Setiap hari kerjanya hanya untuk mengasuh merawat ibunya. Ibunya nggak boleh pegang makanan kecuali Hauzan yang menyuapinya. Padahal ibunya sehat. Hauzan nggak mau kerja. Setiap hari hanya hidup merawat ibunya. Bahkan ibunya ketika buang hajat, Hauzan ini rebutan dengan ibunya, memaksa ibunya untuk membersihkan kotoran ibunya. Padahal ibunya masih sehat. Kadang di zaman sekarang ibunya sakit, nggak mau merawat. Yang penting bisa bayar ke dokter saja. Padahal ini kesempatan Anda untuk mencari ridhonya orang tua. Kalau sudah wafat, Anda akan kangen dengan ibu Anda. Gak ada lagi kesempatan kedua kalau sudah ibu Anda sudah wafat. Ini Hauzan setiap hari ibunya dimuliakan, dihormati. Setiap hari ibunya diasuh seperti anak kecil. Hauzan gak mau nikah. Ditanya oleh orang, "Hei Hauzan, kenapa kamu gak kawin? Apa kamu gak punya nafsu kepada perempuan?" Maka Hauzan berkata, "Demi Allah, aku punya syahwat kepada perempuan. Tapi kenapa kamu gak nikah? Aku takut ketika aku sudah menikah, cintaku kepada orang tuaku terbagi dua dengan istriku." Di zaman sekarang ini fitnah yang paling besar ini kan perempuan. Kadang itu kita cinta kepada ibu, bisa nggak cinta lagi kalau sudah kena pengaruh istri. Ini fitnah yang paling besar ya perempuan. Ini Hauzan nggak mau nikah. Takut apa? Takut cintanya kepada ibunya terbagi dua dengan istrinya. Akhirnya apa? Hauzan ini setiap hari merawat ibunya, sampai Hauzan ini kelelahan merawat. Hauzan sakit. Ketika Hauzan sakit, datang ini saudaranya Hauzan, adiknya Hauzan, berkata apa kepada Hauzan, "Wahai kakakku, sekarang kamu sakit, izinkan aku untuk merawat ibuku." Maka apa yang dikatakan Hauzan? "Demi Allah," kata Hauzan, "walaupun kepala aku jadikan kaki dan kaki aku jadikan kepala, demi Allah aku tidak akan memberikan ibuku kepada kamu. Aku rela mati untuk merawat ibuku. Karena apa? Karena aku tahu ridhonya Allah terletak daripada ridhonya ibuku." Gak mau Hauzan dirawat adiknya. Sampai tengkar ini dua beradik ini, dua bersaudara ini tengkar. Akhirnya apa? Datang kepada hakim. Hakimnya bingung. "Ada apa yang kamu ribut?" Kepada hakim dia ngomong, "Saya rebutan ibu." Kata hakimnya, "Baru sekarang ada orang tengkar rebutan ibu." Biasanya kan orang tuanya meninggal rebutan warisan kan? Kadang-kadang kuburan orang tuanya belum kering udah ribut anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada orang mulia hidupnya kalau sudah rebutan warisan. Coba sama lihat tuh di sekitar rumah-rumah sampean ini. Orang yang sering makan warisan gak akan nikmat hidupnya, gak akan kaya, gak akan lama hidupnya. Banyak orang yang ditinggalin warisan ratusan juta, ratusan miliaran sekalipun, gak lama kemudian habis harganya. Kenapa? Gak berkah. Paling enak itu usaha sendiri. Akhirnya apa? Hauzan ini rebutan sama adiknya. Dan ternyata hak untuk merawat ibu ini oleh hakim diputuskan diberikan kepada adiknya Hauzan. Pulang Hauzan ke rumahnya. Biasanya makan ada ibu, gak ada ibu. Biasanya tidur ada ibu, gak ada. Biasanya merawat ibu, gak lagi merawat ibunya. Hauzan gelisah sampai Hauzan ini sakit. Ketika Hauzan ini sakit, sudah parah sakitnya, sampai Hauzan ini koma, ibunya datang kepada Hauzan. Dilihat Hauzan ini sudah mau meninggal. Ini fadilah daripada doanya orang tua. Apa yang terjadi? Ibunya melihat Hauzan gak tega, ibunya mengangkat tangan kepada Allah sambil memohon kepada Allah. Ini doanya orang tua. Doanya orang tua ini gak dikabulkan oleh Allah, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma doanya luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya sehat. Ini luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini jadi anak yang mulia. Ini biasa. Doanya ibunya Hauzan ini doa yang gak masuk akal menurut akal manusia. Tapi bagi Allah fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala.
Apa doanya Ibu ya Hauzan? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ini Hauzan, anak yang sangat memuliakan diriku, anak yang sangat menghormati aku sebagai ibunya. Aku memohon kepadamu ya Allah, jangan engkau wafatkan Hauzan sebelum engkau memasukkan ruhnya Hauzan terlebih dahulu ke dalam surga-Mu ya Allah. Menurut kita manusia, ada nggak orang belum mati masuk surga dulu? Tapi bagi doanya ibu tersebut hadir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hauzan belum wafat, 3 kali Hauzan rohnya dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan setelah itu Hauzan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Berkahnya siapa? Berkahnya memuliakan ibunya.